Daripada gue turun sama mereka, mending gue turun sendirian aja. Males banget kalau harus turun sama Naila. Gumamku sambil berjalan. Ku buka tas ranselku dan ku ambil snack favoritku dan memakannya sambil berjalan. Semoga aja mereka gak panik gue turun duluan. Suara apaan itu? Rasa merinding dan ketakutan menyelimuti tubuhku. Aku yakin itu hanya suara manusia yang sedang berjalan. Kok tapi suaranya kayak gitu sih? Itu suara apaan? Bagas? Adnan? Aku semakin ketakutan, seolah-olah suara itu ada persis di belakangku. Aku menoleh ke belakang dan ternyata sesosok hitam dengan lidah menjulur ke depan dengan sorot mata yang merah tengah menatapku. Hah? Tolong! Aku langsung lari dan kubuang snack favoritku. Sepatu sebelah kiriku sampai terlepas, tapi aku tidak memperdulikan itu. Yang terpenting aku tak dikejar makhluk menyeramkan itu. Kurasa lariku sudah cukup jauh. Aku berhenti mengatur nafas dengan harapan makhluk itu tidak mengikutiku. Aku menengok kanan dan kiri memastikan tidak ada makhluk aneh itu lagi. Apa gue putar balik lagi aja ya, bareng-bareng sama Bagas? Ntar gue ketemu makhluk itu lagi. Gumamku dalam hati. Ya elah, sepatu gua. Sial bener deh malam ini. Sembari ku lepas sepatu sebelah kananku dan berganti menggunakan sendal gunung. Aku bangkit dan kembali berjalan, entah kemana yang akan menjadi tujuanku. Aku seperti orang yang tersesat tanpa arah tujuan. Sesekali aku duduk dan menyesali turun duluan. Kira-kira mereka nyariin aku nggak ya? Tiba-tiba saat aku sedang berjalan, dari arah sebelah kanan terlihat sesosok manusia, tapi tidak terlalu jelas. Dia melambaikan tangan seolah-olah melihat kehadiranku. Loh, itu kan nenek-nenek yang tadi gue lihat. Ngapain malam-malam di sini? Cuk, sini, ucap nenek itu. Kesana gak ya? Tapi gue takut, tapi penasaran juga. Ya udahlah, kesana aja deh. Gue yakin nenek itu manusia. Aku berlari dan segera menghampiri nenek tua itu. Nek, malam-malam kok mendaki sendirian, Nek? Tanyaku. Nenek bukan lagi mendaki, Cuk. Nenek lagi cari kayu bakar. Kan bisa siang, Nek, cari kayu bakarnya. Kenapa malam-malam begini? Nenek biasa cari di malam hari. Oh gitu. Memangnya rumah nenek di mana? Bukannya pemukiman warga kan jauh dari sini. Rumah nenek dekat, ada di sana. Sambil ia menunjukkan ke sebuah arah. Oh iya, namamu siapa, Cuk? Oh, aku Caca, Nek. Kalau nenek siapa? Nenek itu hanya diam tak menjawab pertanyaanku. Mungkin dia agak tuli atau ingin menyimpan identitasnya. Tapi itu tak penting bagiku. Kamu kenapa sendirian, Cuk? Tanya nenek tua itu kepadaku. Tadi aku turun duluan, Nek. Teman-temanku mungkin masih di atas. Jawabku pada nenek itu. Memangnya teman-temanmu tidak khawatir? Enggak, Nek. Tenang aja. Kalau begitu, kamu mau ikut nenek? Ikut kemana, Nek? Sepertinya kayu yang nenek cari sudah banyak. Sekarang waktunya pulang. Jawab nenek itu. Ya udah, Nek. Mari aku antarkan. Lagian kalau di sini sendirian, aku juga nggak berani. Aku menuntun nenek tua itu. Langkah demi langkah menyusuri hutan. Tak ada hal aneh yang terjadi. Kemudian setitik cahaya yang mungkin menjadi pertanda rumah nenek itu tak jauh lagi dari sini. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit dan akhirnya kami pun sampai. Sebuah rumah sederhana berdinding anyaman bambu, tidak terlalu luas, tapi cukup untuk nenek tua itu tinggal. Sepertinya ia tinggal sendirian di sini. Itu rumah nenek. Ayo, Cuk. Iya, Nek, ayo.
Aku sedikit merinding dan melihat ke sekeliling rumahnya yang hanya ditumbuhi pohon-pohon yang sangat besar. Sesekali terlihat burung-burung terbang tepat di atas kepalaku. "Mari masuk," ucap nenek itu sambil meletakkan hasil pencarian kayunya di depan rumahnya. Aku masuk ke dalam rumah berlantaikan tanah, lalu aku duduk di atas dipan yang terbuat dari bambu. Aku lihat sekeliling rumah ini. Tak ada yang aneh menurutku. Di rumah ini tak ada hiasan dinding atau semacamnya. Yang ada hanya obor untuk menjadi penerangan di dalam rumah. "Cuk, ini minumlah." "Gak perlu repot-repot, Nek. Aku bawa air sendiri kok." "Sudah, minumlah ini." Aku memandang air yang berada di cawan tersebut. Nampak aneh dari baunya. Pun aneh sekilas seperti air teh, tapi ternyata bukan. Kuteguk dan memang rasanya tidak familiar di lidahku. Ini lebih seperti jamu. Aku hanya meneguknya sekali karena rasanya tidak bersahabat dengan lidahku. "Kenapa, Cuk? Tidak enak ya?" "Enak kok, Nek," ucapku yang terpaksa berbohong. "Kalau enak kenapa tidak dihabiskan?" Nek, aku tidak terlalu haus." "Oh, ya sudah, istirahat saja dulu." "Tapi Nek, teman-temanku mungkin mencariku." "Sudah, tak perlu dipikirkan. Lihat, di luar sedang hujan deras." Kulihat dari celah rumah, memang di luar hujan sangat deras. Daripada aku keluar dan menyusul teman-temanku, lebih baik aku di sini sampai hujan reda. Aku berbaring di atas dipan dan sesekali berpikir untuk pergi dari sini. Apa gue kabur aja ya? Tapi nenek itu biasa-biasa aja, gak ada yang aneh, gumamku saat itu. Tiba-tiba aku terlelap dalam lamunanku. Sepertinya aku sudah lama tertidur dan akhirnya dikejutkan oleh nenek tua itu. "Cuk, bangun, mari makan," perintahnya kepadaku. Aku segera bangun dan membuka mataku lalu duduk. Tapi mataku terbelalak melihat nenek itu membawa makanan seperti daging yang sedang dimakan belatung. Hingga spontan aku bertanya, "Nek, itu apa?" "Ini daging, tadi nenek masak." "Loh, tapi kok ada belatungnya?" "Mana? Tidak ada. Coba dilihat lagi," pinta nenek itu. Aku mengucek kedua mataku dan ternyata benar. Itu hanya daging yang dimasak biasa. Mungkin ini efek dari tidur tadi. "Maaf ya Nek, aku gak bermaksud apa-apa." "Ya sudah, tidak apa. Makanlah sekarang." Sepertinya dia tidak suka dengan ucapanku tadi. Sudah terlihat dari raut wajahnya yang tiba-tiba berubah. Aku kini mulai memakannya dan rasanya sangat lezat. Tidak seperti air minum tadi. Tak kusangka aku telah menghabiskan semuanya. Perutku terasa sangat kenyang. Tapi tunggu dulu. Seperti ada yang berjalan di dalam perutku. Rasanya ingin muntah. Hingga akhirnya ku muntahkan semua daging yang ku makan tadi. Bukan daging yang ku muntahkan, melainkan cairan seperti nanah dengan makhluk seperti belatung. "Apaan ini? Nek, tolong aku, Nek!" teriakku pada nenek itu. Aku hanya mendengar nenek sedang bersenandung lagu Jawa. Sontak bulu kuduku berdiri. Rasanya ingin lari dari tempat ini. Tapi tidak bisa, seolah-olah ada yang sedang menahan kakiku. Aku menjerit kesakitan. Perutku sangat sakit seperti diracun oleh makanannya. "Bagas, Adnan, Fahri, Laila, Syifa, tolongin gue." Dan akhirnya aku terjatuh tak sadarkan diri. Sementara itu di tempat Bagas. "Bang, sini!" teriakku pada abangku. Kemudian Bang Ridwan segera menghampiri tenda kami. "Loh, Bang Ridwan?" teriak Adnan. "Bang, kok kesini? Katanya sibuk," tanyaku pada Bang Ridwan. "Bapak sakit," jawabnya agak ketus. "Hah?
Bapak. Tapi anu bang, teman kita ada yang hilang, tambah Fahri pada Bang Ridwan. Mendengar hal itu, Adnan menutupi mulut Fahri dengan tangannya. Gue udah tahu, jawab Bang Ridwan. Bang Ridwan udah tahu? Tanya Adnan yang keheranan. Abang tahu dari mana? Siapa yang bilang? Tanyaku. Makanya jangan ceroboh, dibilangin suruh hati-hati malah kayak gitu, jawab Bang Ridwan dengan ketus. Makanya patuhi peraturan, jangan sombong, jangan sok jagoan. Lu pada mau mati di sini, tambah Bang Ridwan. Enggak bang, jawab kami serempak. Maafin Bagas ya bang. Gas, lu kok minta maaf sih? Itu kan salah bocah itu, jawab Adnan merespon ucapanku. Kalau gue gak izinin anak itu naik, kejadiannya gak bakal kayak gini, Nan. Udahlah Gas, jangan salahin diri lu sendiri. Syifa mencoba menenangkanku. Kalau bukan karena bapak, gue ogah banget nyusulin kalian, sahut dari abangku. Kemudian Bang Ridwan duduk sambil merokok. Jadi gimana? Mau cari sekarang? Tanya Bang Ridwan. Naila juga hilang bang, jawabku dengan lemas. Naila udah aman. Hah? Aman di mana bang? Ada sama Bang Aji, jawabnya dengan singkat. Syukurlah kalau Naila selamat, sahut dari Syifa. Udah, jangan terlalu cemas, tinggal Caca yang kita nggak tahu kemana sekarang, ucap Fahri sambil menenangkan. Bang Ridwan masih duduk dan sibuk dengan rokoknya. Sesekali ia berdiri melihat ke sekeliling dan duduk kembali, kemudian melihat kami berempat. Agak aneh memang sikap Bang Ridwan kali ini. Suara gemuruh sudah terdengar pertanda hujan akan turun. Masuk ke tenda sekarang, suruh abangku. Kami semua masuk ke dalam tenda dan rintikan hujan mulai turun membasahi tenda kami. Sekarang duduk melingkar, perintah abangku lagi. Kami pun segera duduk melingkar di dalam tenda, entah apa yang Bang Ridwan lakukan. Baca Al-Fatihah dalam hati, jangan ada yang bersuara. Kemudian Bang Ridwan mulai duduk bersila dan memejamkan matanya seperti tengah berdoa untuk diberikan jalan keluar. Jangan berhenti baca Al-Fatihah kalau belum gue kasih aba-aba, perintah abangku. Abang lu mau ngapain sih? Adnan berbisik kepadaku. Gak tahu gua Nan. Kami pun langsung fokus membaca Al-Fatihah dan tak ada suara dari kami. Hujan terus turun dengan sangat derasnya dan sesekali hembusan angin yang cukup besar. Detik demi detik, menit demi menit, Bang Ridwan tak kunjung memberikan aba-aba kepada kami. Suasana pun berubah menjadi sangat mencekam. Hujan semakin deras, disertai dengan angin yang sangat besar. Sepertinya angin memutari tenda kami. Sesekali aku rasakan ada seseorang di luar tenda kami. Aku takut itu orang yang ingin meminta pertolongan, tapi Bang Ridwan menyuruh kami untuk tetap diam tak bersuara. Seseorang tersebut berputar mengelilingi tenda kami, disertai angin yang sangat kencang dan hujan yang sangat deras. Tapi beruntungnya tenda kami tidak terjadi apa-apa. Kurang lebih 20 menitan kami diam dan membaca Al-Fatihah. Dan akhirnya Bang Ridwan memberikan aba-aba kepada kami untuk berhenti. Dan kejadian aneh pun terjadi. Hujan yang disertai angin kencang pun tiba-tiba berhenti. Dan seseorang yang memutari tenda kami pun lenyap entah kemana. Gas, gua merinding. Lu lihat kan, tadi kayak ada orang di luar tenda. Adnan berbisik kepadaku. Iya, gue juga tahu. Kira-kira itu siapa ya? Tanyaku. Kemudian Bang Ridwan berdiri dan keluar dari tenda. Bang, mau kemana? Mau buang air, jawab Bang Ridwan. Dingin Gas, Fahri berbisik kepadaku. Iya Ri, sama. Gas, air di termos lu masih ada nggak? Gue pengen buat kopi, sahut Adnan. Ada, sebentar. Sembari ku ambil termos milikku. Syifa, lu mau?
Enggak gas, makasih. Tak berapa lama Bang Ridwan pun kembali ke dalam tenda. Bang, gue mau nanya, tadi kenapa kita disuruh baca Al-Fatihah? Terus abang kenapa diem? Tanyaku pada abangku. Lagi cari keberadaan Caca. Terus gimana bang hasilnya? Fahri pun bertanya. Caca gak hilang kan bang? Siva pun menimpali. Jawab bang, tanyaku pada Bang Ridwan karena ia hanya diam saja. Dia hanya menggelengkan dan tak puas dengan jawabannya, lantas aku bertanya lagi. Maksud abang apaan? Gue gak bisa lihat Caca di mana, seolah-olah dia gak ada di sini. Jawab Bang Ridwan. Udah gue duga. Udahlah, gak usah dicari lagi. Sahutan dari Adnan. Nan, jangan gitu juga kali Nan. Gua kesel gas sama itu anak, emosi gua. Jawab Adnan dengan ketus. Bang, kira-kira Caca bisa selamat gak ya? Tanya Siva. Bisa, jawab abangku dengan singkat. Gimana caranya bang? Dengan kekuatan doa. Aku dan ketiga temanku saling bertatapan satu sama lain. Kalau doa gak bisa nemuin Caca gimana bang? Adnan bertanya. Namun Bang Ridwan hanya melirik tak menjawab pertanyaan dari Adnan. Nan, lu ya pikirannya negatif mulu. Ucapku pada Adnan. Sorry bang, gua kan cuma nanya. Udah, kalian tidur aja, biar gua yang berjaga. Nanti gua bangunin lagi dan langsung cari Caca. Ucap Bang Ridwan pada kami. Kami berempat pun tidur dan Bang Ridwan berjaga sambil merokok dan ngopi. Setelah beberapa lama kami tertidur, tiba-tiba Bang Ridwan membangunkan kami. Bangun. Ucap abangku sembari menggoyang-goyangkan badanku. Udah pagi ya bang? Belum, cepat bangun, kita lanjut cari Caca. Kami segera bangun dan membenahi barang-barang kami. Kami pun segera berjalan mengikuti Bang Ridwan. Hujan kini sudah reda, tapi jalur yang kami lalui pasti sangat licin. Kami terus berjalan menyusuri hutan. Kami terus mengikuti langkah Bang Ridwan yang entah mau kemana ia membawa kami pergi. Aku baru ingat, saat aku tidur, aku mimpi sebuah petunjuk. Bang, tadi gua mimpi. Mimpi apa lu? Sembari terus berjalan karena posisi aku urutan kedua dari belakang. Karena di belakangku masih ada Adnan dan Bang Ridwan berada di paling depan. Gua mimpi ada orang yang masuk rumah anyaman bambu. Hah? Enggak, ini gak boleh kejadian lagi. Sepertinya Bang Ridwan panik saat mendengar jawabanku. Lah, emangnya kenapa bang? Tanya Fahri yang berada persis di belakangnya. Gue dulu punya temen namanya Larasati. Kita nanjak pas gue masih SMA. Kita nanjak kesini berenam kalau gak salah. Larasati itu pendaki pemula. Awalnya gue gak serak sebab dia punya riwayat penyakit asma. Intinya dia kepisah sama tim. Dia hilang selama 2 hari. Nah, satu temen gue mimpiin dia dibawa ke sebuah rumah. Gue juga gak bisa jelasin detailnya. Tapi endingnya Larasati ditemukan meninggal di dekat jurang. Dan gue juga takut Caca ngalamin hal yang sama, masuk ke alam lain. Jelas dari Bang Ridwan. Aku dan teman-temanku hanya bergidik ngeri setelah mendengarkan cerita dari Bang Ridwan. Kami berharap tak terjadi apa-apa dengan Caca. Bentar guys, gue kayaknya nginjek sesuatu. Teriak dari Adnan. Apaanan? Bentar, ini sepatu milik siapa ya? Itu sepatu Caca. Iya, gue inget banget. Sahut dari Syifa. Wah, kemungkinan Caca lewat jalur ini nih. Jawabku pada yang lain. Cepat simpan sepatunya, perintah Bang Ridwan. Kita udah dapat kesimpulan kalau emang Caca nggak jauh dari sini. Sekarang banyakin zikir saat berjalan, hiraukan suara dan bau-bau aneh. Perintah dari Bang Ridwan. Kami semua berzikir agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kini malam semakin larut,
tapi tak kunjung ada tanda-tanda Caca ditemukan. Aneh memang, ia pergi kemana sebenarnya? Sementara itu dari sudut pandang Caca, aku terbangun setelah memakan daging menjijikan itu. Aku mulai meraba-raba dan ternyata aku terbaring di atas dipan tadi. "Sudah bangun, Cuk?" Tiba-tiba dari arah depan datang nenek tua itu. Jangan dekati aku, kamu bukan manusia," teriakku pada nenek itu. "Saya manusia, coba lihat tubuhku." "Makanan apa yang kamu berikan kepadaku tadi?" tanyaku pada nenek itu. "Makanan? Itu adalah daging manusia busuk, manusia yang tak tahu cara menghargai makhluk lain." "Dasar kamu nenek gila, minggir kamu, aku mau pergi dari sini." Aku mencoba melangkah tapi tak bisa. "Kurang ajar kamu ya." Dan seketika nenek tua tersebut mencekik leherku. Lepaskan." "Aku tak akan melepaskanmu sampai kamu mati di sini." "Aku gak mau mati di sini." "Percuma kamu teriak-teriak minta tolong, tak akan ada manusia yang akan menolongmu. Dasar manusia licik." Aku mencoba berontak dan akhirnya bisa lepas dari cengkraman nenek gila itu. Dengan sekuat tenaga aku berlari mencari jalan keluar, namun semua pintu dan jendela terkunci. "Aduh, gua harus lewat mana ini?" gumamku dalam hati. "Mau lari kemana kamu? Sini, mati." Bagaimana aku bisa keluar dari rumah jahanam ini? Aku tak habis pikir dengan nenek tua itu. Aku mulai berlari ke arah pintu depan, namun tak bisa aku buka. "Mati, mati, sini." Tiba-tiba suara nenek itu berubah menjadi seorang laki-laki. Suaranya sangat menyeramkan. Aku memberanikan diri melihat dan ternyata nenek tua itu berubah menjadi makhluk hitam, berbulu dan sorot mata yang merah menyala. Aku menjerit ketika melihat makhluk tersebut. Aku tak kuasa menahan ketakutanku. Seketika ku dobrak pintu ini dan ternyata bisa. Aku berlari keluar dari rumah nenek itu. "Mau lari kemana kamu?" teriak sosok itu. Aku tak menghiraukan teriakan makhluk itu. Aku terus berlari dengan sekuat tenaga berharap makhluk itu tidak mengejarku. Aku berhenti sejenak dan menengok ke arah belakang untuk memastikan tak ada siapapun yang mengejarku. Tapi anehnya aku tak melihat ada tanda-tanda rumah itu. "Rumah itu kemana ya? Rumah gaib kali ya?" gumamku dalam hati. Kini aku berjalan menyusuri hutan yang gelap gulita dengan gumpalan kabut yang sangat tebal. Aku menengok kanan dan kiri. Semoga saja ada pendaki lain yang melihatku. "Mati, mati." Tiba-tiba bisikan di telingaku membuat ketakutanku semakin menjadi-jadi. "Gua gak mau mati di sini." Aku terus berlari dan tak sengaja menabrak sebuah batu. Dan ternyata itu adalah sebuah batu nisan yang bertuliskan nama Sulastri. Siapa dia? Sulastri, gumamku saat itu. Tunggu!" teriak seseorang dari ujung sana yang cukup jauh. Aku berlari karena aku tak yakin dia adalah manusia. Jangan lari, gua manusia!" teriak sosok itu lagi. Aku yang tidak percaya langsung lari tanpa memperdulikan sosok itu. "Gue Aji." Seketika aku berhenti saat ia mengaku bernama Aji. "Aji, Bang Aji." Aku segera menengok ke belakang berharap itu memang betul Bang Aji. "Ngapain lu lari? Sini cepet." Aku pun langsung menghampiri seseorang yang mengaku bernama Bang Aji itu. "Lu ngapain sendirian di sini?" Bang, lu Caca kan?" "Iya bang, gue Caca." "Lu ngapain? Dicariin teman-teman lu noh." "Hah, serius bang? Mereka di mana?" "Ya gue nggak tahu," jawabnya dengan ketus. "Bang, tolongin aku bang," ucapku sembari memegang tangan Bang Aji. Apaan sih? Lepasin!" Bang Aji berjalan meninggalkanku.
Bang, tungguin bang. Aku ketemu sama nenek-nenek tadi bang. Sulastri? Tanya dari Bang Haji. Aku gak tahu namanya bang. Nenek itu namanya Sulastri, jawab dari Bang Haji. Aku mengingat-ingat. Jadi tadi aku menabrak batu nisan yang bernama Sulastri. Mungkinkah nenek tua itu sudah meninggal? Nenek Sulastri itu siapa bang? Udah, jangan banyak nanya. Kalau emang lu gak mau mati, ujar Bang Haji sembari berjalan dengan cepat. Beruntung lu bisa lepas dan gua nemuin lu. Maaf ya bang. Maaf tuh ke mereka, bukan ke gua. Makanya jangan sombong, jangan sok jagoan. Aku hanya bisa menunduk dan malu karena aku semua khawatir dan jadi panik. Kami terus berjalan menyusuri gelapnya malam. Bang, berhenti sebentar bang, aku capek. Bang Haji hanya berhenti dan menoleh ke arahku tanpa berkata apapun. Aku pun berhenti dan duduk di tanah dan segera ku ambil botol minumku. Udah cepet, berdiri. Tapi aku masih capek bang. Banyak ngeluh lu ya? Iya bang, sebentar, tungguin. Tak ada hal-hal aneh selama kami berjalan. Aku merasa aman saat berjalan dengan Bang Haji. Nih, udah sampai, istirahat sana. Kami sampai di sebuah tenda. Sepertinya di dalam ada teman dari Bang Haji. Nama kamu siapa? Sapa seorang wanita dewasa itu. Namaku Caca mbak, sambil kuulurkan tanganku. Caca? Teriak seorang gadis seumuranku yang tak lain itu adalah Naila. Naila? Nay, lu kok di sini? Bagasnya kemana? Syukurlah kamu gak apa-apa. Bagas dan yang lainnya lagi cari lu, Cah, jawab Naila. Aduh, gimana ini bang? Udah gak usah panik, mereka bakal kesini, tungguin aja, jawab Bang Haji. Aku segera istirahat dan meminum teh hangat buatan dari mbak-mbak tadi. Kembali ke sudut pandang Bagas. Bang, jalan mulu tapi dari tadi kita gak ketemu Caca juga bang, tanyaku pada Bang Ridwan. Ya sabarlah Gas, jawabnya dengan ketus. Tahu lu Gas, gak sabaran amat sih, sahut dari Adnan. Diem lu. Kami berjalan entah kemana. Kabut tebal sesekali menghalangi penglihatan kami. Gas, gue capek. Syifa mulai berhenti dan memegangi lututnya. Bang, berhenti dulu, kasihan Syifa. Bang Ridwan hanya berhenti dan menengok, kemudian duduk di atas pohon yang sudah ditebang. Mau sampai kapan kita di sini? Caca juga gak ada batang hidungnya, sahut dari Fahri. Gue heran, kayaknya dia udah dimakan harimau deh, sahut Adnan tiba-tiba. Nan, jaga omongan lu. Enggak Gas, gue bercanda, kalem-kalem. Tiba-tiba Bang Ridwan berdiri dan langsung berjalan tanpa menghiraukan kami. Bang, mau kemana? Ya jalanlah, emangnya lu dikit-dikit capek. Kami pun segera berdiri dan menyusul langkah Bang Ridwan yang sudah lumayan jauh dari kami. Gas, itu tenda siapa? Tanya Fahri kepadaku. Gue gak tahu, gue baru lihat ada tenda di sana. Bang, itu tenda siapa? Adnan bertanya kepada Bang Ridwan. Bang Haji, jawab Bang Ridwan dengan singkat. Bang Haji yang negur kita tadi? Tanya Syifa. Yang negur elu Nan sama Caca. Oh, Bang Haji. Iya, gue inget. Abang kenal di mana sama Bang Haji? Tanyaku pada Bang Ridwan. Itu teman SMA gue dulu, jawab Bang Ridwan dengan singkat. Kami pun berjalan mendekati tenda tersebut. Dan memang benar, Bang Haji sepertinya telah menunggu kedatangan kami. Akhirnya lewat sini juga, sapa Bang Haji kepada abangku. Gimana? Tanya Bang Ridwan. Cepat keluar, tuh ada temen lu.
Kemudian keluarlah dua gadis seumuran kami dari dalam tenda, dan tak lain itu adalah Naila dan Caca. "Naila?" teriak Syifa dan segera memeluknya. "Ca, kok lu bisa di sini?" tanyaku pada Caca. "Akhirnya lu selamat juga, gue capek nyariin lu pada," sahut dari Adnan. "Lu kemana aja sih? Jalan-jalan?" tambah Fahri. "Maaf semuanya, gue tadi jalan duluan. Gue ketemu sama nenek-nenek dan dibawa ke rumah yang ternyata nenek itu demit. Gue kabur dan untungnya ada Bang Aji yang nyelamatin gue." "Lah, kalau lu, Nay?" "Gue tadi tertinggal jejak sama Fahri dan Syifa. Akhirnya gue jalan sendirian. Gue gak tahu arah dan akhirnya ketemu Bang Aji," jelas dari Naila. Udah, semuanya kan udah di sini sekarang. Mendingan istirahat dan lanjut besok pagi," tambah Bang Aji. "Gas, bangun tendanya," suruh Bang Ridwan. Akhirnya kami bermalam bersama Bang Aji dan istrinya. Perjalanan kami lanjutkan esok hari karena untuk malam ini tidak memungkinkan. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. "Nay, kaki lu masih sakit?" tanyaku pada Naila. "Udah enggak sih, tapi masih susah diajak jalan." "Ca, awas ya kalau lu sampai turun duluan lagi," ucap Adnan sambil menunjuk-nunjuk ke arah Caca. Iya, gua bakal turun bareng kalian. Maafin aku ya Bang Aji, Bang Ridwan," ucap dari Caca. "Ya udah, gak apa-apa. Ini buat pelajaran aja. Ingat, jaga sopan santun dimanapun kalian berada," imbuh Bang Ridwan. "Gas, mendingan kita turun sekarang aja, Gas," Fahri berbisik kepadaku. Iya, bentar. "Bang, kita turun sekarang apa gimana?" tanyaku pada Bang Ridwan. "Ya sana turun duluan. Hati-hati, medannya cukup licin." Akhirnya kami turun duluan dan Bang Ridwan berada di paling belakang. Sedangkan Bang Aji, dia masih stay bersama istrinya di sana. Tak ada hambatan saat kami menuruni gunung ini. Hanya saja perlu berhati-hati saat melewati bebatuan. Dan akhirnya kami sampai di pos 2. Kami sejenak beristirahat menghilangkan penat. Selang beberapa lama kami kembali berjalan. Dan singkat cerita kami sampai di pos pendakian dengan selamat. "Bagaimana mendaki tadi malam?" tanya seorang petugas kepada kami. "Aduh Pak, teman kami sempat hilang, tapi beruntung gak kenapa-napa," jawab Adnan pada penjaga pos itu. "Loh, sekarang udah ketemu kan?" "Udah Pak, aman." "Ya syukurlah kalau gitu." "Ya sudah ya Pak, kami mau pulang." "Ya sudah, hati-hati ya semua, jangan lupa berdoa." Dan akhirnya kami pulang dengan keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Fajria yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari part 1 sampai part 3. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu update saat channel ini upload video terbaru. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.